Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to our class for today. And our topic today is Unit 5, yeah. And the title is Describing People, yeah. Describing People. Describing is derived from the word describe, ya. Artinya mendeskripsikan atau menggambarkan. People sudah tahu ya artinya. Oke. Ada part A, ini height ya. Ini kalau logat British menjadi height ya, height and weight. Weight ya, sorry, weight. Height and weight ya. Artinya apa nih height? Tinggi. Weight, berat. Iya. Ini ada banyak ya. We got so many examples here ya. Some are people and we also have one here which is, can you guess what animal is this? Iya, this is a cat ya. Oke. Right, kita langsung aja ke sini. Ini Bettina Schwenke ya. Ini nggak tahu cara ngomongnya benar atau salah. Bettina Schwenke is a very tall woman. A very tall woman ya. Ini ya Bettina Schwenke. Ini tall. Iya. Ya. Tall. Iya, tahulah ya artinya tall. Iya. Tom Jakes, ya. Tom Jakes is quite short. Tom Jakes, which is this person, is quite short. Short, short, tall. Apa bedanya? Tahu ya? Iya, exactly. Short ini adalah artinya juga pendek. Kalau yang kemarin pakai S, shorts. Apa tuh? Celana pendek. Beda ya? Iya, exactly. If you are not tall or short, you are a medium height. Dia bilang. If you are not tall, jika kamu tidak tall and tidak short, you are of medium height. Kamu medium tingginya. Iya. Oke. Agatha, ya, ini Agatha nih. Agatha Sanchez is really slim. Slim, ya. Ini slim. Apa slim? Ya, ada iklannya banyak itu. Slimming tea apa namanya kalau nggak salah dulu ya. Slim, artinya langsing. Iya, ya. I was very thin when I was in hospital. I was very thin. Aku sangat thin when I was in hospital. Ketika aku di dalam rumah sakit. Jadi ya dulu aku kurus ketika aku berada di dalam rumah sakit. Lah iyalah ya. Orang di dalam rumah sakit itu kurus. Jadi thin ini artinya kurus. Slim juga kurus, cuman berbeda. Kalau thin ini artinya negatif ya. Kurus yang artinya negatif. Kayak di kalimat ini, I was very thin. Aku sangat kurus when I was in hospital. Ketika aku berada di rumah sakit. Artinya dia kurusnya karena sakit. Because she was in hospital. Beda ya. Nah, kalau slim yang di ini, slim itu artinya positive. Artinya langsing. Ya, kurus karena makanan sehat, olahraga. Nah, itu bilangnya slim. Ya. Jadi ketika kita bilang misalnya kita ketemu dengan orang misalnya terus kita bilang, wow, you are very thin, itu marah dia. Artinya, wah kamu kurus. Atau mungkin bahasa kita tuh, kamu ceking gitu loh. Ya, nggak mau. Tapi kalau kita bilang pas ketemu orang, wow, you are really slim, senang dia. Wow, kamu langsing gitu loh. Nah, jadi itu bedanya ya. So we use slim for positive comment, but thin for negative comment. Ya. Supaya aman jangan banyak komen tentang look atau physical appearance of someone. Nah, oke, lanjut. The doctor said I am overweight. Overweight. Over tahu over? Iya, berlebihan. Weight? Iya, berat. Artinya, apa kata si dokter? Ya, saya overweight. Kelebihan berat badan. Ini artinya ada way too much. Artinya beratnya berlebihan. Misalnya harusnya dengan tinggi 170 mungkin beratnya harusnya berapa ya? 60 kali ya. 60 beratnya malah 110 gitu loh. Itu berlebihan ya. Malah itu bukan lagi overweight, mungkin masuk ke
obesitas, obese ya. Jadi kalau overweight itu mungkin 170 tingginya, berat badannya 70, harusnya kan di 60-an gitu lah ya. Overweight artinya lebih dari yang harusnya standarnya sehat. Their cat is very fat. Ini cat, very fat. Fat ini artinya gemuk. Iya. It needs to go on a diet. Ya, it ini ya si cat tadi ya. Kucing itu needs to go on a diet, harus menjalani, pergi ke ya, membutuhkan to go, untuk pergi, artinya menjalani kalau di sini ya, on a diet, sebuah diet. Nah, beda persepsi ya. For Indonesian people when we say diet itu diet itu artinya nggak makan gitu loh ya. Lagi diet, nggak makan. Padahal sebenarnya bahasa diet ini artinya pola makan. Artinya when somebody is on a diet berarti dia pada pola makan tertentu. Misal, saya lagi diet karbo, artinya bisa jadi saya makan karbonya sedikit atau tidak makan karbo sama sekali dan diganti menjadi protein misalnya ya. Nah, jadi begitu. Sudah banyak nih. Tall, short, medium height, slim, thin, overweight, and fat ya. Saya mungkin nggak fat ya, but I'm overweight person because you know lah. Right then, let's move to part B. Face and head. Ya, face, wajah, and head, ya, kepala. Oke then. Kita lihat di sini we got 4 people, ya. 2 men, 2 women. Untuk women-nya ada Suri, ada Polly, ada Ben, and Luca. Kita lihat ya penjelasannya. Suri has dark skin. Dark, ini artinya apa? Skin, kulit, tahu ya? Dark, gelap. Memiliki, jadi Suri memiliki kulit yang gelap. Nah, kalau bahasa Indonesia kulit gelap. Kalau ini dibalik ya, gelap kulit. Ya, beda sedikit cara ngomongnya. And dark hair. Dan rambut yang gelap. Suri ini ya. Ya, jadi kulitnya ini dark dan rambutnya juga dark ya. She has brown eyes. Brown eyes. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ya, kalau bisa dibesarkan maunya si ini eyes-nya brown ya. Artinya apa brown? Iya. Brown itu artinya coklat. Iya, rambut berwarna coklat. Bukan coklat makanan ya. Itu chocolate, beda lagi. Polly, mana Polly? Iya, ini ya. Has blonde hair. Blonde hair. Blonde itu ini ya, warna pirang-pirang itu kita sebut blonde. Pirang kekuningan ya. Karena ada juga rambut itu warnanya merah, disebut dengan red ya. Biasanya orang-orang dari Irlandia itu merah rambutnya. Jadi si Polly ini has blonde hair. Atau juga disebut fair hair, rambut yang biasa. Bagi mereka biasa ya, karena mereka banyak rambut warna pirang. Kalau kita ya enggak dong. Ya, artinya rambut kebanyakan, pirang maksudnya. Blonde hair. And fair skin. Fair skin. Ya. Kulitnya ya seperti kebanyakan orang fair gitu lah ya. Gitu. Good. She has blue eyes. Blue eyes. Blue tahu ya? Exactly. Biru. Nih. Eyes, dua matanya biru. Kemarin sudah tahu ya, eyes. Oke. Ben has a beard. A beard. Apa nih a beard? Ada yang tahu? Pernah dengar? Ben has a beard and long hair. Ya, mana Ben? Ini ya. Hairnya long, exactly, long hair, rambutnya panjang. And a beard. Apa beard? Ya bukan bird ya, beda. Itu artinya burung. Kalau ini beard. Apa beard? Ini beard. Jenggot ya. Jenggot dan jambang-jambangnya ini beard namanya. He has green eyes. Green eyes. Green tahu ya? Hijau. Apa yang hijau? His eyes. Ya, the eyes. Ya, the eyes of Ben are green. Oke. Luca. Ini Luca. Has a mustache. Ini cara bacanya mustache. Apa mustache? Ya, mustache. Apa yang nggak ada di sini? Iya, beardnya nggak ada. Ini sendiri. Inilah mustache. Mustache itu artinya kumis.
and short hair. Short hair. Dan rambut yang pendek. Okay, good. You can also use has got. Jadi bisa juga kita bilang has got. Ya. For example, Suri has got dark hair and dark skin. Suri ya memiliki rambut yang gelap dan juga kulit yang gelap. Oke ya. Jadi pakai has, boleh juga pakai has got. They mean the same, okay? Right. My mother is a very beautiful woman. My mother is a very beautiful woman. Beautiful itu artinya very pretty, ya. Sangat cantik. Tapi ketika seseorang dibilang beautiful, itu artinya dia cantiknya udah luar dalam itu. Ya, secara fisik the person is pretty atau beautiful, dan juga secara tingkah laku atau behavior dia juga beautiful. Makanya ketika seseorang dibilang dengan wow, you are so beautiful, artinya Anda cantik luar dalam gitu lah. Ya, makanya jarang kita dengar orang ngomong you are beautiful. Ya. Kalaupun ada biasanya you're pretty, cantik. My dad's a very good looking man. Ya, ini apostrof S kemarin masih ingat ya, artinya is. My dad is, ayahku, ya, a very good looking man. Good looking. Ya, dengan kosakata sekarang lagi viral nih, good looking. Artinya apa nih? Good. Ya, bagus, looking, terlihat bagus. Orang dengan rupa yang bagus gitu lah. Oke? Paham ya? Okay, we have got so many new vocabularies here, starting from tall, short, medium height, slim, thin, overweight, fat, dark skin, dark hair, brown eyes, blonde hair, fair skin, blue eyes, beard, long hair, green, mustache, short hair. Lalu apa lagi nih? Ada dark hair sama ya, and beautiful. And also the last one, good looking. Ya. Jadi bisa aja, my dad's a very good looking man. Ya. My mother atau my mom's a very good looking woman. Bisa. Oke ya. Oke, good. Ini ada common mistakes yang terjadi ya. People are tall. Ya. Orang itu tinggi. Kita tidak bilang people are high. Orang-orang itu high. Walaupun both of them artinya sama-sama tinggi. Tall and high itu sama-sama tinggi. But the use is very different ya. Ya. Ini malah dia high di sini beda artinya. People are high, orang-orang high. Ini malah bahasa tidak formalnya high ini artinya mabok. Beda lagi dia. Makanya ketika kita mendeskripsikan seseorang, let's say your friend, your teacher, your lecturer, or anybody, and then they are tall, you say people are tall, they are tall, he is tall, she is tall. Ya. Lalu ini, people have blonde or dark hair. Ya. Orang-orang punya blonde or dark hair. Ya. Rambut yang blonde atau rambut yang gelap. Kita pakai hair. Hair ini tidak pakai S. Ya. Karena rambut itu yang ada di kepala menempel, ya, itu dihitung sebagai benda yang tidak dapat dihitung. Bisa Pak dihitung. Ya udah, hitung sendiri kalau bisa kan. Ya, maka dia dihukumi tunggal. Rambut itu bukan satu helai ini ya. Walaupun di bahasa Indonesia satu helai rambut. Rambut di dalam bahasa Inggris dihukumi semua ini. Karena nanti kalau ada hairs itu malah artinya berbeda. Karena ada rambut di kening ya, rambut di ketiak, armpits misalnya, beda lagi itu artinya ya. Oke, jadi be careful with that ya, because you may make mistake. Nih, my sister is pretty. Usually girls, women only. Jadi kata pretty ini hanya untuk women ya, para perempuan. Oke, lanjut. Bob's an ugly man. Bob adalah seorang laki-laki yang ugly, tidak tampan, jelek ya. Ugly itu the opposite of beautiful or good looking. Opposite, lawan kata dari beautiful and good looking. So, if somebody is ugly, ya, it means he or she is not beautiful atau is not good looking. Ya. Tapi hati-hati ya, tidak boleh mengatakan kata ugly ini, especially to human.
Ya, karena kenapa? Because we never choose whom we want to be. Ya, ya. Kita tidak pernah memilih kita mau jadi seperti apa, rupa kita seperti apa, itu sudah didesain by God. Ya, so if you menghina rupa seseorang dengan mengatakan he is ugly, it means you also ya menghina penciptanya. Maka tidak boleh ya. Oke. I'm not ugly or beautiful. Saya tidak ugly or beautiful, tidak juga cantik. I am just average looking. Nah, average looking artinya ya kebanyakan orang lah ya. Kalau jelek enggak, ganteng juga atau cantik juga enggak. Ya, I'm just average looking. Itu. Paham ya? Good then. Lanjut, yang C, age, umur. My grandmother is 97. Ya. Grandmother, kemarin sudah tahu ya, is 97. She's very old. Ya. Very old, sangat tuir. Iya. My sister is 14. Ya, my sister is 14. She's young. Dia young. Nah, kalau grandmother 97 old. Kalau sister 14 young. Artinya young is the opposite of old and vice versa. Old is the opposite of young. But would like to be older. Akan menjadi lebih tua dari umur 14. Maybe she is approaching 15 ya. Dia hampir masuk ulang tahun ke-15-nya. My father is 56. 56 tahun. Nah, kalau 56 tahun apa? He is middle aged. Ya. Paruh baya, middle, tengah-tengah. Paruh baya. Ya, kalau berat itu medium height. Kalau umurnya tengah-tengah, middle age. Ya, artinya paruh baya. Karena ya boleh dibilang umur kita ini kan di kisaran 70 lah ya rata-rata. Maka kalau sudah lewat dari 30 sebenarnya udah mendekati 40 udah paruh baya itu ya. Udah apa ya? Sudah harus benar-benar mempersiapkan sebenarnya because you have gone half of your time gitu loh ya. But would like to be younger. Ya, dia middle age tapi would like to be younger. Dia suka menjadi lebih muda. Ya, semangat boleh lah ya. The spirit should be younger even though the age apa namanya keeps apa ya? Keeps adding up. Tetap bertambah gitu loh ya. This hospital is for elderly. Nah, ya, elderly people. Ya. Hospital ini is for elderly people. Elderly itu sama dengan old, artinya tuwir ya. Cuman when you say elderly itu lebih halus. Kalau bahasa Indonesia begini, misal kita berbicara, tapi kan Bapak sudah tua, Bapak nggak boleh lagi berada di sini, Bapak harus istirahat. Itu akan berbeda dengan misalnya begini, iya Pak, tapi kan Bapak sudah sepuh. Nah, sepuh dan tua itu sama maknanya, tetapi penggunaannya akan menjadi lebih halus when you sepuh. Sama dengan ini, when you use old, ya, it means old, no longer young. Tapi when you say elderly, maka akan menjadi lebih halus. Oke? Good then. D. Expressions. Nah, ini cara nanya ya. How tall is Bettina? Ya, how tall? How? Sebagaimana gitu. Bagaimana ya? How tall? Sebagaimana tinggi is Bettina? Ini gimana? Ketika kita mau nanya, seberapa tinggi sih? Kalau bahasa Indonesia kan seberapa. Kalau orang situ nggak seberapa. Gimana sih tingginya? Gitu. How tall is Bettina? Ya. Or Tom. Jadi ini bisa how tall is Bettina? Atau how tall is Tom? Atau kalau kita punya teman namanya Jeremy, terus kita nanya dengan teman kita Susi, kita nggak tahu Timmy Jeremy berapa, kita tanya sama Susi, Susi, how tall is Jeremy? Gitu ya. Dijawab ya. She's 1.85 meters tall. Dia 1,85 meter tingginya. Ini untuk si Bettina. Kalau Tom
He is 1.48 meters tall. Jadi cara jawabnya ya, dia adalah 1,48 meters tall tingginya. Oke? Itu untuk nanya tinggi. Oke. Yang selanjutnya. How heavy are you? Ini ya. Seberapa berat kamu? How? Bagaimana? Heavy, beratnya. Are you? Kamu? Ya. Sama kan? How tall? How heavy is Bettina? Are you? Ya. Atau how much do you weigh? Ya. Seberapa kamu ya beratnya gitu loh ya. Jawabannya adalah I weigh 62 kilos atau 74 kilos, etc. Tergantung ya tingginya berapa. Nah, ini pertanyaan hanya boleh ditanyakan oleh yang expert. Jadi nggak boleh kita nanya dengan orang, how heavy are you? Tersinggung dia, ya. Atau how much do you weigh? Kecuali Anda adalah seorang perawat, ya kan, yang perlu untuk data-data itu, gitu lah, ya. Tapi kalau dalam conversation sehari-hari, jangan pernah tanyakan how heavy are you, because this is forbidden, ya. Marah nanti. How old is he? How old? Bagaimana tuanya sih dia gitu. He is 84. Kalau kita kan umurnya berapa gitu. Bisa juga dengan kalau bahasa Inggris how old is he? How old is he? Ya gitu. He is 84. Nah, jadi kalau kita punya teman ya atau misalnya kita nggak tahu umur guru kita, kita tanya dengan teman kita, hello, hello, hi, hi, misalnya ya. How old is he? Atau how old is our teacher? Oh, he is 45. Gitu ya. Good. Lanjut. What does Gemma look like? Ini ada juga. What does Gemma look like? Artinya, what does Gemma atau your sister boleh diganti ya. Misalnya kita punya saudara perempuan, ya saudara perempuan namanya Gemma, terus ada orang nanya, dia nanya begini, what does Gemma look like? Dia nanya gimana sih saudara perempuan kita? Look like, ya, look like, terlihat seperti apa atau appearance-nya, ya. Ya, gimana sih bentuknya gitu loh. She's tall and dark. Dia tinggi dan berkulit gelap. She's very pretty. Dia sangat cantik. Nah, maybe ada sedikit perbedaan ya. Kalau untuk orang Asia rata-rata cantik itu putih misalnya, enggak? Atau kuning atau ya gitulah ya. Tapi kalau di dunia barat berbeda ya. Mereka menganggap warna-warna gelap itu eksotis, cantik, ya, bukan putih. Ya, jadi itulah memang ya berbeda-beda. Therefore, definitions of beauty is very relative. Ya, it depends on culture. Sangat berbeda sekali dan sangat tergantung dengan culture ya. Jadi sama kayak misalnya di beberapa negara di Timur Tengah atau di Afrika, seksi itu wanita itu memiliki tubuh yang besar misalnya ya. Kalau di barat seksi itu slim gitu. Gimana? Yang mana yang terbaik? Ya nggak bisa, because that's culture. Setiap culture punya definisi kecantikannya masing-masing. Oke, Den, ya. Nah, ini udah tadi kita bahas ya. Ini kata-kata negatif yang tidak boleh dipakai sembarangan. You are fat, you are thin, you are ugly, you are old. Karena itu sangat ofensif. Nah, oke ya. Good then, ini adalah materi kita pada hari ini ya. Chapter 5, Describing People. Silakan dipelajari lagi and don't forget ya to work on the quiz ya, karena quiz itu akan menandakan Anda hadir atau tidak di pertemuan ini. I think that's all from me. Thank you very much ya. Keep studying English, keep learning ya. So then you're gonna be able to speak English. Itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.